Penelitian ini dilakukan tanggal 15 Maret 2021. Di situ saya buka YouTube, kemudian di mesin pencarinya ditulis kata depresi. Kemudian muncul beberapa video. Halo teman bicara, bertemu lagi dengan saya Dr. Diki di channel Bicara Mental. Kenali dan ambil kendali. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang depresi, literasi depresi, stigma, YouTube, dan engagementnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian untuk mengetahui gambaran literasi depresi melalui video YouTube yang berbahasa Indonesia. Teman-teman pernah nggak sih ketik kata depresi di YouTube? Nah, video apa aja yang muncul di situ? Apakah itu profesional yang membahas tentang depresi, atau curhatan seorang penyintas depresi, atau bahkan acara TV yang nggak ada hubungannya dengan depresi, atau mungkin video dari channel Bicara Mental? Oke. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya tentang pentingnya hal ini. Tentu saja karena hal ini mempengaruhi literasi depresi penontonnya dan tentu saja mempengaruhi perilaku untuk mencari bantuan. Literasi depresi yang buruk akan memperberat depresi pada penderitanya dan pada keadaan yang paling fatal akan menyebabkan bunuh diri. Nah, pada penelitian ini apa saja sih yang saya lakukan? Sebenarnya cukup sederhana. Jadi penelitian ini dilakukan tanggal 15 Maret 2021. Di situ saya buka YouTube, kemudian di mesin pencarinya ditulis kata depresi. Kemudian muncul beberapa video, tapi itu belum berurutan berdasarkan jumlah penayangannya. Jadi diurutkan dulu dengan cara klik filter di kiri atasnya, kemudian ada short by yang paling kanan, ini untuk YouTube yang berbahasa Inggris ya. Kemudian di bawahnya ada view count, diklik view count ya. Kemudian itu langsung berurutan berdasarkan jumlah penayangannya. Nah, dari video-video yang muncul itu diambil 100 video dengan jumlah penayangannya yang terbanyak. Kalau ada video-video yang berbahasa asing atau yang tidak berhubungan dengan depresi sebagai gangguan jiwa, itu akan langsung dieksklusi. Setelah 100 video itu diambil, kemudian dicatat judul, nama channelnya, kemudian subscribers channelnya, kemudian engagementnya, yaitu views, like, dislike, sama komen. Dan dicatat juga URL-nya untuk dilakukan penelitian di hari-hari berikutnya. Semuanya itu dicatat dalam satu waktu karena itu bisa saja berubah. Misalnya jumlah views-nya bisa berubah, jumlah like-nya bisa berubah. Setelah data-data ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengodean atau pengelompokan. Pengelompokannya ini berdasarkan yang pertama channelnya. Channelnya jenisnya apa aja. Jenisnya dibagi lagi menjadi profesional atau non profesional. Non profesional ada yang dari TV, berita, saluran religi, atau saluran konsumer. Yang dimaksud dengan saluran dari konsumer ini adalah individu atau kelompok yang tidak berafiliasi dengan satu agama, TV, atau dari profesional. Channel pengunggahnya ini juga dibagi lagi berdasarkan jumlah subscribersnya, dari yang non monetisasi sampai yang diamond play button. Kategori selanjutnya adalah konten video. Di sini kita membagi video-video berdasarkan informasi apa yang diberikan di dalam video tersebut. Yang pertama tentang penyebab depresi.
dibagi lagi menjadi video-video yang tidak memberikan informasi tentang penyebab depresi. Dan ada juga video-video yang mengatakan bahwa depresi itu disebabkan oleh genetik, biologi, atau stres kehidupan. Kategori gejala depresi dibagi menjadi ada video-video yang tidak memberikan informasi sama sekali tentang gejala depresi. Ada juga yang mengatakan bahwa gejala depresi contohnya adalah merasa sedih, marah, perilaku yang aneh. Ada juga yang mengatakan bahwa merasa hampa dan lain sebagainya. Informasi mengenai terapi atau pencegahan depresi tetap aja ada video yang tidak memberikan informasi tentang pencegahan atau terapi depresi. Ada juga yang mengatakan bahwa terapi atau pencegahan depresi adalah minum obat atau konsultasi ke profesional. Ada juga yang mengatakan mendekatkan diri kepada agama atau kepada Tuhan, atau bercerita atau meditasi dan lain sebagainya. Berikutnya informasi tentang kesembuhan penderita depresi. Ada video-video yang tidak memberikan keterangan apapun mengenai kesembuhan depresi. Ada video yang mengatakan bahwa depresi ini bisa sembuh. Atau mungkin ada nggak sih video-video yang mengatakan bahwa depresi ini tidak bisa sembuh. Kemudian sumber informasi yang diberikan dalam video ini juga diteliti. Apakah video-video itu sumber informasinya berasal dari profesional atau dari awam? Nah, dari awam ini dibagi lagi. Apakah informasinya ini dari penyintas atau yang bukan penyintas? Atau bisa juga sumber informasinya ini tidak diketahui. Nah, sering kita jumpai dalam video-video ini terdapat tokoh-tokoh populer, misalnya artis atau politisi. Nah, ini juga diteliti dengan cara mengkategorikannya apakah ada keterlibatan tokoh populer atau tidak dalamnya. Nah, seseorang bisa disebut tokoh populer dalam penelitian ini ya, bila misalnya dia memiliki subscribers lebih dari 1 juta, atau ada video yang melibatkan tokoh tersebut dan viewsnya lebih dari atau sama dengan 1 juta. Dalam penelitian ini dibagi juga beberapa video yang sangat direkomendasikan, yang direkomendasikan, yang tidak direkomendasikan, dan sangat tidak direkomendasikan. Yang sangat direkomendasikan adalah video-video yang sumber informasinya berasal dari profesional dan ada ajakan untuk berobat ke profesional. Yang direkomendasikan adalah video-video yang sumber informasinya dari profesional tetapi tidak ada ajakan untuk berobat ke profesional, atau sumber informasi dari awam atau non-profesional tapi ada ajakan untuk berobat ke profesional. Nah, video yang tidak direkomendasikan adalah video yang sumber informasinya dari non-profesional dan tidak ada ajakan untuk berobat ke profesional. Sedangkan video-video yang dimasukkan ke dalam kategori sangat tidak direkomendasikan adalah video-video yang sumber informasinya dari non-profesional dan ada ajakan untuk tidak berobat ke profesional, atau ada ajakan untuk berobat selain yang profesional. Berikutnya format video. Format video ini saya bagi menjadi 5, yaitu film atau sketsa atau video musik, wawancara, animasi atau gambar statis, acara TV atau berita, dan monolog. Dan yang terakhir, berdasarkan durasinya, video-video di penelitian ini dibagi menjadi 0 sampai 5 menit, 5 sampai 10, 10 sampai 30 menit, 30 sampai 1 jam, dan di atas 1 jam. Nah, setelah dikelompokkan, kategori-kategori video ini kemudian dibandingkan engagementnya. Misalnya jumlah views dari channel dari profesional sama yang
dari TV atau berita itu mana yang lebih banyak viewsnya, atau mana yang lebih banyak like-nya, atau misalnya video dengan ada tokoh populer di dalamnya, apakah itu viewsnya lebih banyak atau komennya lebih banyak atau malah dislike-nya yang lebih banyak. Nah, itu akan dibahas di hasil penelitian, itu di video berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Video ini jauh dari sempurna. Bila teman-teman punya pertanyaan, kritik, atau saran, teman-teman bisa menulis komen di bawah. Dan pesan dari sponsor, stop stigma, hindari self-diagnosis, dan jangan tabu bicara mental.